A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wallahu yuhibbus sabirin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kita akan mendengarkan diskursus hukum langsung oleh Pak Kajari. Dan yang kedua, kita ini adalah pembukaan kegiatan Hari Santri Nasional di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang akan diawali dengan kegiatan musabaqah qiraatul kutub pada hari ini hingga tanggal 22 nanti, ditutup dengan apel Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sekarang pengen tahu nggak ada apa? Bapak Kajari itu pengen santri-santri Gen Z ini, santri milenial, kira-kira ngerti tentang hukum secara umum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim yustasqalu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hati wa nafasin ba'da. Mari kita dengarkan baik-baik, simak secara bersama-sama diskursus hukum oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Muhammad Fadlan, SHMH. Kepada beliau, waktu tepat kami persilahkan dengan segala hormat. Yang pertama, kita perkenalan dulu ya, biar tahu nih jaksa-jaksa itu seperti apa. Yang pertama, Kasidatun. Nah, ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi kalau pakai baju begitu tuh beliau tuh bukan datun tapi jaksa, karena hari ini upacara. Sebenarnya tiap hari itu bajunya kayak kalian, baju putih. Kadang pakai dasi, kadang juga enggak. Jadi jaksa pengacara negara itu tidak mesti yang kalian di sini ada nonton TV enggak Pak Kiai? Enggak ada nonton TV ya. Enggak boleh nonton TV ya. Jadi kalau di kota-kota besar itu taunya jaksa itu yang sidang di pengadilan. Nah, ini ada beliau jaksa pengacara negara. Jadi kalau misalnya ada gugatan ataupun digugat orang, hadirlah jaksa. Jaksa itu bukan sebagai jaksa yang sidang di pengadilan, tapi mewakili jaksa pengacara negara itu. Silakan duduk. Dia nanti pakai baju putih, kadang baju biru seperti kalian. Jadi tidak baju seperti ini. Yang kedua, saya bawa ini Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pak Endang Darsono. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus tahu. Jadi yang ngurusin tindak pidana korupsi, yang nangkap korupsi ini beliau ini di Indramayu. Jadi kalau di Indramayu ada penyimpangan uang negara, kemudian
Misalnya mohon maaf di pondok pesantren ini mendapat bantuan yang harusnya mendapat bantuan, tapi oleh pemerintah daerah tidak disalurkan, ditangkap nanti sama bapak itu. Nanti laporin sama kami ya Pak Ustadz, kalau ada bantuan dari pemerintah tapi ternyata tidak sampai ke sini, nanti laporin sama Pak Kasipitsus. Nanti biar ditangkap sama Pak Kasipitsus. Yang ketiga Pak Kasih Intel, intelijen. Sebenarnya beliau ini juga bajunya tidak boleh begini, saya larang, tidak boleh. Orang Intel itu bajunya baju preman kayak kalian ini. Jadi kalau kayak bapak itu, jadi tidak tahu kalau dia jaksa. Tapi karena hari ini mau dikenalkan pakai baju PDH ini, pakaian PDH ini pakaian kami sehari-hari. Kebetulan tadi kami upacara apel. Jadi ini Kasih Intel. Kadang dia tidak dikenal, tidak selalu ada di tempat-tempat seperti ini membaur dengan kalian, namanya aja orang Intel ya. Yang ketiga Kasih Bidum, Kasih Tindak Pidana Umum, ini Pak Eko. Nah ini yang nanti yang hari ini yang kita akan laksanakan kegiatan jaksa masuk pesantren, paling banyak nanti kita membahas beliau ini, membahas bidang beliau. Tindak pidana umum itu satu-satunya yang selalu berkoordinasi dengan polisi. Misalnya di Trisi ini ada pencurian, tadi ya dibilang ya, garong ya Pak ya, ada maling, ditangkap oleh polisi, pasti berhubungannya dengan bapak itu. Nanti yang beliau itu yang menunjuk jaksa untuk menyidangkan di pengadilan ya. Yang kelima tadi ada Kasubag-Bin, tapi saya suruh jaga kandang, dia ngurusin kepegawaian, keuangan. Di sini pun juga ada ya Pak Kiai ya, keuangan, kepegawaian, perlengkapan. Ini bagian-bagian umum sekitar pondok pesantren ini ada juga namanya Kasubag-Bin. Kemudian ada Kasih Pemulihan Aset dan penyelesaian barang rampasan. Biasanya jaksa itu kan cuma satu. Di Indonesia itu tuh cuma satu jaksa itu, tidak ada jaksa-jaksa yang lain yang bisa melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, nanti kalau ada barang bukti yang kayak pencurian motor ya Pak Kiai, ada pencurian motornya ini misalnya dicuri, dijadikan barang bukti, bapaknya lah, jangan dia belum bisa naik motor ini. Bapak kamu kecurian motor, kemudian barang buktinya disita oleh polisi. Setelah putusan pengadilan diserahkan kepada kejaksaan, nanti dikembalikan kepada bapaknya. Jadi kejaksaan itu sebenarnya sebelum tahun 2000-an kaya fungsi Pak Kiai, kaya fungsi, cuman miskin struktur. Nah alhamdulillah sekarang ini kami lengkap semua. Jadi dengan adanya Pak Jaksa Agung yang sekarang menambah struktur kami itu untuk menghilangkan anekdotnya bahwa sejak kejaksaan itu kaya fungsi tapi sedikit strukturnya. Sekarang udah lengkap kami ya. Jadi penempatan saya di Gorontalo, pada saat kami tugas di sana kami pakai baju seperti ini. Orang tidak tahu bahwa kami ini jaksa Pak, karena ada lambang timbangan dipikirnya kami pegawai pegadaian. Jadi waktu makan pagi sarapan melihat ini ada timbangan, kami dipikirnya ada pegawai di pegadaian, padahal kami adalah jaksa. Jaksa itu aparat penegak hukum. Kami di Intel itu ada program namanya jaksa masuk sekolah. Itu tiap bulan dikerjakan oleh Intel. Tapi nanti kalau misalnya kita agendakan misalnya di Miftahul Ulum ini per 3 bulan atau per 5 bulan atau per triwulan lah diadakan di sini. Mereka ini kelasnya berganti-ganti ya Pak ya. Pak Kiai, ada yang kelas sudah keluar nanti masuk lagi kan, nah nanti kita agendakan. Ada di Intel itu jaksa masuk sekolah, itu kami agendakan setiap bulan. Jangankan masuk sekolah, masuk pasar aja ada jaksa. Misalnya untuk menekan inflasi daerah di kabupaten. Lanjut, jadi pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan itu udah berapa kali diubah. Yang pertama adalah undang-undang yang terakhir ini nomor 11 tahun 2021, perubahan dari 16 2004. Pasal 30 itu adalah bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, yaitu bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban umum,
Jadi sama, jaksa juga punya tugas untuk menertibkan kepentingan umum. Tidak hanya di polisi saja sama TNI, jaksa pun juga menertibkan ketertiban umum. Lanjut, jadi pertama di bidang pidana itu yang seperti saya sampaikan tadi, kasih pidum. Itu misalnya ada pencurian, ada judol ditangkap sama polisi, pasti diserahkannya adalah ke kejaksaan. Setelah P21 selesai, mungkin dikenal ya nama-nama istilah P21, taunya kan P21 katanya. Itu nanti kejaksaan menerima setelah P21 apabila nanti pada saat diperiksa berkasnya lengkap, selesailah tugas polisi. Selesai tugas polisi diserahkan ke kejaksaan. Tidak ada lagi kewenangan polisi apabila sudah P21 dan diserahkan. Sudah paham ya? Jadi tugasnya selesainya polisi di P21 diserahkan ke kejaksaan, nama istilahnya tahap 2, baru menjadi kewenangan kejaksaan. Nah, mudah-mudahan yang ada di sini keluarganya ataupun santri-santri ini tidak ada berurusan dengan polisi dan jaksa. Ya, berurusannya nanti adalah tentang penyuluhan hukum. Tanya-tanya, Pak Jaksa, orang tua saya kemarin misalnya berkelahi sama tetangga, padahal masalah kecil, silahkan didiskusikan. Tanya aja nanti sama kasih intel. Misalnya masalah sepele, ada jemur pakaian di pagar, sering ya kita temukan seperti itu. Jemur pakaian di pagar, tapi yang tetangga tidak mau, bertengkar, cekcok mulut. Nah, itu boleh didiskusikan, tapi jangan sampai nanti kalian-kalian ini bermasalah dengan hukum. Tidak ada yang mau jadi bermasalah dengan hukum ya. Harus jadi santri yang profesional, jadi santri yang pinter, jadi santri yang elegan. Apalagi zaman sekarang kan, teknologi canggih, IT sekarang sudah merusak. Boleh kita memakai seperti ini, tapi untuk kegunaannya adalah untuk yang bermanfaat. Saya tadi sangat konsen terhadap apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa amal yang tidak putus-putusnya itu cuma ada 3. Salah satunya adalah kalian ini. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua doa anak soleh, yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Mungkin kami Pak Kiai, saya, teman-teman ini, kalau insya Allah dari 3 itu sudah ada yang 2, ada yang belum lagi 1. Mudah-mudahan kami punya keturunan nanti yang bisa menjadi santri-santri di sini. Sedekah jariah insya Allah dilakukan. Ilmu yang bermanfaat inilah yang kami lakukan saat ini. Saya memberikan ilmu kepada kalian supaya dicermati bahwa tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan tindak pidana, apalagi mencuri. Ini ada yang berkelahi nggak Pak Kiai di sini? Banyak. Kalau berkelahi diapain sama Pak Kiai? Disuruh apa Pak Kiai? Dibotak. Berapa lama dihukumnya? Hah? 1 hari? 1 minggu? Tidak boleh berkelahi. Jadi Kejaksaan Tinggi ada di Bandung, Kejaksaan Negeri ada di kabupaten-kabupaten, dan yang paling tinggi ada di Jakarta, namanya Kejaksaan Agung. Nah, ada namanya Pak Jaksa Agung di situ. Kalau di Kejaksaan Tinggi namanya Jaksa Tinggi. Sekarang namanya Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi. Kalau di kabupaten namanya Kajari. Yang berdiri ini Kajari namanya. Kalau misalnya kalian ini perempuan, banyak jaksa perempuan yang jadi Kajari di Jawa Barat, yang perempuan ada banyak. Kota Bekasi perempuan, Purwakarta perempuan, habis itu Cimahi perempuan, kemudian di satunya lagi Tasik ya perempuan. Banyak jaksa-jaksa perempuan. Apa hukumannya? Pertanyaannya, namanya siapa, kelas berapa, dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul dari Ransinga. Ya. Kelas FAR.
Apa hukumannya bagi orang yang mencaci maki? Baik. Pertanyaannya adalah apa hukuman bagi orang yang suka mencaci maki, gitu ya. Artinya bullying seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang bagus dan beri tepuk tangan untuk sahabat Alul dari kelas 4. Ya. Siapa? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa, kelas berapa, dan pertanyaannya apa? Yuk. Perkenalkan nama saya Hilyatul Nisa. Sini. Hadapnya ke sini. Ya, silakan. Kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Oke. Silakan pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya. Bapak, apa sanksi orang yang menipu? Oh, ya. Apa hukumannya bagi orang yang suka menipu? Habis 2 penanya ini, nanti ada lagi sesi yang kedua, harus tanya 2 orang lagi. Jadi bullying, suka mencaci maki. Pertanyaannya, yang suka mencaci maki ini dewasa atau anak-anak? Udah, saya bikin 2 ya. Apabila yang mencaci maki masuk kategorinya penghinaan, itu masuk tindak pidana penghinaan. Dalam undang-undang kolonial itu di pasal 311, 310. Kalau dia dewasa itu kena penjara. Coba dilihat di situ ada tuh perbedaan bullying. Tapi kalau dia anak-anak yang membuli, kalian nih anak-anak nih membuli, tidak ada lagi namanya dikenal istilah masuk penjara. Kena hukuman sanksi sosial. Mencaci maki, istilah sekarang mencaci maki. Mencaci maki itu kamu ini, caci maki, apalagi sikit diomongin. Kemudian penghinaan terhadap keluarga kita dihina, dicaci maki. Nah itu tuh. Jadi kalau di KUHP nasional itu di pasal 433 sampai 436. Ancaman hukumannya berapa? 9 bulan apabila yang dewasa. Kalau kalian yang anak-anak yang mencaci maki, kemudian yang dicaci maki juga adalah anak-anak, itu sanksi sosial. Biasanya 3 bulan dimasukkan ke BLK, Badai Latihan Kerja, atau masuk ke pondok pesantren Pak Kiai, dilatih di sana. Tapi yang kerjasama dengan kejaksaan sudah. Kami menunjuk pondok pesantren untuk pembinaan anak, kerjasama MOU kita dengan pondok pesantren itu. Yang menipu, yang ditipu siapa? Yang menipu siapa? Kalau yang menipu anak-anak sama dalam kolonial Belanda itu pasal 378. Barang siapa, setiap orang yang melakukan rangkaian kata-kata bohong menyebabkan kerugian bagi seseorang. Misalnya contohnya begini, saya mau ke Indramayu atau ke Cirebon, kemudian bilang sama temennya, saya pinjam uang 100.000, saya mau ke Cirebon atau ke Subang, nanti besok saya kembalikan. Ternyata uang yang dipinjamkan itu bukan untuk ke Cirebon atau ke Subang, tapi digunakan untuk lain. Jadi jangan nipu, rangkaian kata-kata bohong. Jadi setiap orang yang menyampaikan rangkaian kata-kata bohong itu penipu. Jadi ancaman hukumannya itu 4 tahun dalam kolonial Belanda, pasal 378. Tapi kalau yang melakukannya adalah anak-anak, dikurangi sepertiga ya, setengah dari ancaman hukuman. Misalnya ancaman hukumannya 4 tahun, karena anak-anak yang melakukan dibagi 2, jadi 2 tahun itu maksimal.
Nah, tapi kalau anak-anak sekarang udah selama 2 tahun terakhir ini kejaksaan menuntutnya bukan hukuman penjara tapi sanksi sosial. Walaupun hukum nasional belum diberlakukan, kami masih memakai hukum kolonial Belanda, diperintahkan oleh pimpinan tetap sanksi sosial buat anak-anak yang melakukan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul dari kelas 3. Pertanyaannya apa sanksi bagi orang yang mengambil hak orang lain? Mengambil hak orang lain. Udah, oke. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kena undang-undang perbulian. Nama saya Teman-temannya tidak boleh bully. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka membuli? Apa sanksinya, hukumannya bagi yang mengambil hak orang lain? Mengambil hak orang lain itu banyak pasalnya. Mencuri, menipu, menggelapkan, habis itu korupsi, itu mengambil hak orang lain. Nah, contohnya aja mencuri ya. Kalau mencuri itu mengambil hak orang lain, yang menjadi hak kita diambil. Misalnya kita lagi tidur, sepatu itu ditaruh di depan kamar, diambil sama maling, diambil sama pencuri. Itu mengambil hak orang lain. Nah, itu pasal 362 di Undang-Undang Kolonial. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian Undang-Undang Nasional itu saya belum baca lagi, nanti ada di Undang-Undang Nasional ya. Tapi kalau mengambil hak orang lain untuk mencuri, itu termasuk mengambil hak orang lain. Cara menyikapi apabila ada yang membuli. Emang pernah dibully deh? Sering ya? Cara menyikapinya apa? Jangan dilawan. Kalau suka dibully, laporin ke Pak Kiai. Tapi itu adalah opsi terakhir. Yang sebagus itu sebenarnya apabila kita dibully oleh temannya sepantaran ya. Sepantaran itu satu kelas. Kamu yang pertama apa yang dilakukan? Melakukan obrolan, melakukan tindakan dengan cara menyampaikan kepada orang yang membuli itu, kamu tidak boleh seperti itu, ini termasuk kategori membuli. Kan apalagi satu kelas, tidak boleh, apalagi yang membuli banyak. Tapi kalau sudah membuli dengan posisi penganiayaan, nah itu baru ke Pak Kiai. Tapi kalau masih bicara-bicara saja membulinya, kamu harus sampaikan bahwa kita ini satu kelas, bahwa ini kadang nggak boleh, bahwa ini melanggar undang-undang. Atau kamu diamkan, yang kedua diam, tidak boleh membalas. Karena membuli ini Pak, kalau faktor internal kita itu kekuatan mental. Apabila kita dibully kemudian kita membalas, itulah yang nanti terjadi penganiayaan. Itu yang menimbulkan, apalagi yang membuli adalah banyak orang yang sekarang kita saksikan di TV-TV itu berlanjut pembuliannya di ruang kelas, kemudian terjadi sahut menyahut argumen, nanti berlanjut di luar sekolah. Nah, itu tidak boleh, harus diselesaikan saat itu. Cara kedua adalah diam, tidak boleh membalas bullying itu. Karena orang yang membuli, kemudian sikap kita adalah diam, yang membuli nanti kalah sendiri dia, buang energi. Cara menyikapinya itu. Yang ketiga, apabila sudah nanti dengan ada penganiayaan, pemukulan, laporin ke Pak Kiai, ke pengurus pondok pesantren. Ya, itu ya. Pokoknya jangan membuli, orang membuli jangan balas membuli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terakhir pesan dari kami buat adik-adik sekalian, para santriwan dan santriwati, ingat bahwa mulai tahun 2026 per tanggal 1 Januari, mungkin nanti yang sudah madrasah aliyah ada ya, SMA, ini kan tahun depan umurnya sudah ada yang 18
18 tahun, 19 tahun gitu ya. Nah, ingat ada KUHP nasional namanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Di sana banyak aturan-aturan baru, terutama tadi bullying itu ada di penghinaan. Ada lagi tadi mungkin tambahan untuk adik-adik sekalian, ada namanya pemerasan. Pemerasan ya. Jadi kalau adik-adik ada temennya yang minta sesuatu secara memaksa, nah itu namanya pemerasan. Nah itu juga ada aturan pidananya. Berapa pidananya? 4 tahun ya. Pidana penjaranya 4 tahun kalau untuk yang sudah dewasa. Sudah dewasa itu artinya apa? Sudah berumur 18 tahun ke atas. Kalau di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak di bawah umur. Pidananya setengah dari yang dewasa. Kalau dewasanya 4 tahun berarti yang anak-anaknya 2 tahun. Tapi kalau di penjara 2 tahun enak nggak? Enak kan? Sehari aja nggak enak apalagi 2 tahun. Jadi harapan kami adik-adik sekalian jangan sampai melakukan perbuatan yang negatif atau merugikan diri sendiri, merugikan orang tua dan merugikan keluarga. Ingat ada slogannya dari Kejaksaan, nanti di Pak Kasintel juga nanti kasih slogan. Apa Pak Kasintel? Slogannya adalah, nah, biar tidak terjadi pada diri kita, makanya kami punya tagline, kenali hukum, jauhi hukuman. Bisa? Sama-sama ya saya minta. Kenali hukum, jauhi hukuman. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kenali hukum. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Mohon izin Bapak. Demikian Bapak.